Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu aplikasi Accurate dengan PT kami yang bernama PT Sugar Beauty. Tentunya di sini saya tidak sendirian. Saya bersama teman-teman hebat saya ya. Ini yang pertama yaitu Indra Iksaudis Tumorang. Bisa say hello dan selanjutnya Davina Aulia Wardah dan teman saya itu Revita Lova Tiara Maharani, ada Bahril Pradana, ada Sakila Dias, ada Aulia Fitri Rahma dan teman saya yang satunya belum bergabung yaitu Misbahus Surur. Lanjut tentang perusahaan kami yaitu PT Sugar Beauty merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan perawatan rambut yang diformulasikan untuk memperkuat, menyehatkan, dan mempercantik rambut secara alami. Dengan tagline, Enhance Your Natural Beauty. Kami percaya bahwa setiap individu itu memiliki keunikan yang dapat ditonjolkan melalui perawatan yang tepat dan alami. Jadi itu tentang perusahaan kami. Visi perusahaan kami yakni scroll. Visi perusahaan kami yaitu menjadi salon perawatan rambut terkemuka di Indonesia yang menghadirkan pelayanan berkualitas tinggi dan pengalaman perawatan yang menyenangkan bagi setiap pelanggan. Dan misi perusahaan kami yaitu yang pertama memberikan layanan kecantikan rambut profesional dengan teknologi terbaik. Yang kedua, menyediakan suasana salon yang nyaman, bersih, dan menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dari pelanggan melalui pelayanan personal yang ramah dan nyaman. Dan yang terakhir, yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan dan menjaga hubungan jangka panjang. Di mana di perusahaan kami ini ada layanan unggul yang pertama yaitu perawatan rambut, cerambah namanya. Nah, di sini ada keunggulan PT Sugar Beauty. Yang pertama yaitu terapis dan stylish bersertifikat dan berpengalaman. Tempat perawatannya dengan desain modern dan bersih serta estetik. Yang ketiga yaitu reservasi online dan layanan pelanggan 24 jam. Dan tentunya ada promo dan paket perawatan menarik setiap bulannya. Akta pendirian nomor 045 garing SB garing PT 2024 NPWP 1234567789. Izin usaha NIB nomor 812345678900123 dan cabang dan rencana ekspansi saat ini PT Sugar Beauty telah memiliki cabang di Katintang dan berencana membuka cabang Gedangan pada tahun 2025 sebagai bagian dan strategi ekspansi nasional. Lanjut di keseluruhan jurnal. Ya, pada tanggal 2 Mei 2000 pada tanggal 2 Mei 2024. Ini siklus pendadaan modal atau modal awal. Pada tanggal 2 Mei 2024, pemilik usaha menyalurkan modal awal sebesar 50 juta ke rekening perusahaan di Bank BCA. Dana ini menjadi sumber pendanaan pertama bagi PT Sugar Beauty untuk memulai operasional usaha seperti pembelian bahan, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya. Pencatatan akuntansi, debit bertambah di Bank BCA 50 juta. Ini aset kas perusahaan, itu bertambah karena uang masuk ke bank. Kredit bertambah atau modal, ini 50 juta, di mana 50 juta itu modal pemilik meningkat karena investasi masuk ke perusahaan. Lanjut, yang keseluruhan jurnal ini pada tanggal 5 Mei akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Indra Exaudis Tumorang. Kepadanya dipersilahkan. Pada pada tanggal 5 Mei terjadi siklus penjualan tunai. Pada tanggal 5 Mei, PT Sugar Beauty menerima pesanan jasa krimbat sebanyak 5 orang dari KFV untuk keperluan acara libur. KFV melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp500.000. Transaksi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memperoleh pendapatan dari layanan yang diberikan dan dan langsung menerima kas secara fisik. Catatan akuntansi. Untuk debit bertambah itu di kas kecil sebesar Rp500.000. Aset kas bertambah karena menerima pembayaran tunai.
Kredit bertambah di pendapatan Rp500.000. Pendapatan usaha bertambah karena jasa sudah diberikan. Untuk selanjutnya pada tanggal 9 Mei akan dilanjutkan oleh rekan saya Davina. Oke, pada tanggal 9 Mei terjadi siklus pengeluaran kas atau beban operasional. Jadi pada tanggal 9 Mei, perusahaan PT Sugar Beauty melakukan pembayaran tagihan listrik bulanan sebesar 1.500.000 melalui rekening Bank BCA. Listrik merupakan bagian dari beban operasional yang harus rutin dibayarkan agar aktivitas usaha berjalan lancar. Pencatatan akuntansi, debit bertambah pada akun beban listrik sebesar 1.500.000, beban operasional meningkat. Kredit berkurang pada akun Bank BCA sebesar 1.500.000 karena kas di bank digunakan untuk membayar listrik. Untuk pada tanggal 13 Mei dilanjutkan oleh rekan saya Aulia. Baik, pada tanggal 13 Mei 2024 terjadi siklus pembelian tunai atau persediaan. Pada PT Sugar Beauty membeli persediaan sampo sebesar 600.000 dari PT Sampo Jaya Abadi TBK untuk kebutuhan operasional layanan. Pembayaran dilakukan tunai melalui bank dan barang diterima pada hari yang sama. Untuk pencatatan akuntansinya sendiri yaitu pada debit bertambah persediaan 600.000, pada aset persediaan bertambah karena barang masuk. Untuk kreditnya berkurang pada akun bank BCA sebesar 600.000. Kas berkurang karena pembayaran langsung dilakukan. Baik, untuk selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2024 terjadi siklus retro pembelian. Setelah menerima sampo dari supplier, perusahaan mengecek bahwa sebagian barang tidak sesuai atau rusak. Oleh karena itu, PT Sugar Beauty mengembalikan barang senilai 600.000 tersebut ke PT Sampo Jaya Abadi. Retur ini mengurangi nilai persediaan dan juga mengurangi kewajiban perusahaan kepada supplier atau utang usaha. Untuk pencatatan akuntansi sendiri, pada debit berkurang ke utang usaha 600.000, utang berkurang karena pengembalian barang. Untuk kreditnya berkurang pada persediaan sebesar 600.000, persediaan tersebut berkurang karena barang dikembalikan. Selanjutnya untuk tanggal 20 Mei 2024 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sakila Dias. Baik, saya akan menjelaskan pada tanggal 20 Mei 2024 penjualan jasa secara kredit kepada Pak Yeye. Siklus ini menggunakan siklus penjualan kredit. Pada tanggal 20 Mei, Pak Yeye memesan 10 layanan krimbat untuk acara karnaval dengan total nilai 1.200.000. Namun, pembayaran tidak dilakukan secara langsung. PT Sugar Beauty memberikan syarat kredit dengan jatuh tempo 7 hari. Transaksi ini meningkatkan pendapatan meskipun uangnya belum diterima dan muncul piutang usaha sebagai aset. Pencatatan akuntansi. Debit bertambah, piutang usaha 1.200.000. Aset piutang bertambah karena ada tagihan ke pelanggan. Kredit bertambah, pendapatan 1.200.000. Pendapatan bertambah karena jasa sudah diberikan. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2024 akan dijelaskan oleh rekan saya Evi. Baik, jadi pada tanggal 27 Mei 2024 terjadi siklus penerimaan piutang, yaitu tepat 7 hari kemudian, Mayeye melunasi semua piutang sebesar 1.200.000 secara tunai. Uang diterima dan masuk ke kas kecil perusahaan. Pencatatan akuntansinya, debit jadi bertambah. Kas kecil sebanyak 1.200.000. Kas bertambah karena uang diterima dari pelanggan. Kemudian kreditnya berkurang. Masuk ke piutang usaha sebesar 1.200.000. Piutang berkurang karena telah dilunasi. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Fahrial. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei terjadi siklus penggajian. Pada akhir bulan perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 6.500.000.
Proses pembayaran ini dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, perusahaan mencatat beban gaji sebagai kewajiban utang, kemudian melakukan pembayaran melalui Bank BCA. Langkah pertama, pencatatan beban gaji. Debit bertambah. Beban gaji 6.500.000 masuk, beban meningkat karena kewajiban membayar gaji muncul. Kredit bertambah, utang PPh 23 pembelian besar 6.500.000 masuk, kewajiban bertambah karena belum dibayar. Langkah kedua, pembayaran gaji. Debit berkurang, utang PPh 23 pembelian sebesar 6.500.000 masuk, utang berkurang karena sudah dibayar. Kredit berkurang, Bank BCA 6.500.000 masuk, kas di bank berkurang karena dipakai untuk gaji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau kurang mengerti masalah materi, saya mohon maaf, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.